Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ayyuhal ikhwah wal akhawat, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Pada hari ini dan pada saat ini kita masih diberikan taufiknya untuk menghadiri dan mengikuti kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti dan menjadikan langkah-langkah kita menuju majlis ini menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin, dan juga menjadi pemberat timbangan al-mizan kita nanti di hari akhirat. Baik, jadi kita akan lanjutkan sekarang bahasan kitab Sahih Muslim, tepatnya pada kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah, dan masih dalam bab yang ke-18 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayatamanna an yakuna makanal mayyiti minal bala. Jadi bab tidak akan terjadi hari kiamat hingga ketika seseorang melewati kuburan kemudian ia mengucapkan, andai aku berada di posisi mayit ini karena banyaknya terjadi al-bala, yaitu fitnah, musibah dan seterusnya. Nah, ini sebagian hadis yang ada di sini sudah kita baca. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Namun dalam bab ini, dan pernah kita sebutkan juga bahwa Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tidak menulis judul babnya. Jadi beliau hanya menulis judul kitabnya ya. Jadi ada title-nya, kemudian ada subjudulnya dalam bahasa tulisannya. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Muslim tidak menulis bab itu, namun yang menulis adalah para syurrah, yaitu yang mensyarah hadis Imam Muslim. Jadi kalau dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah taala memberikan judul di dalam, atau memberikan judul terhadap hadis-hadis yang ada di sini dengan judulnya yang tadi, tidak akan terjadi hari kiamat hingga ketika seorang melewati kuburan, sampai akhir yang tadi kita sebutkan. Lalu kemudian kalau kita melihat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dari Imam Al-Qurtubi juga memiliki syarah terhadap Sahih Muslim yang nama kitabnya masyhur Al-Mufhim, namanya Al-Mufhim. Jadi beliau di situ menulis bab atau memberikan bab, judul bab terhadap hadis-hadis yang ini, dengan beliau menulis babun umurun satakun baina yaday as-sa'ah, umurun takun baina yaday as-sa'ah, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat, itu judul daripada Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala terhadap hadis-hadis yang ada. Karena kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, ini memang mengkhabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Jadi oleh karena itu dua-dua judul tadi ya kita bacakan supaya kita fahami bahwasanya hadis-hadis ini memang menunjukkan bahwa itu merupakan tanda-tanda daripada hari kiamat. Ya, di antara tanda-tandanya adalah seorang ingin mati, ingin menjadi penghuni kubur karena banyak ujian-ujian yang ada, baik ujian dunia, kemudian juga ujian akhirat dan seterusnya. Lalu kemudian juga di akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat juga banyak terjadi pembunuhan, dan bahkan disebutkan di sini la yadri al-qatil fi ay syai'in qatal wa la yadri al-maqtul ala syai'in qutil. Jadi seorang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan orang yang terbunuh pun tak paham kenapa dia dibunuh.
sampai demikian huru-haranya, tak jelasnya pada akhir zaman tersebut. Dan kalau yang berkaitan dengan bunuh-membunuh, banyaknya terjadi pembunuhan dan tak jelasnya motif daripada pembunuhan, baik membunuh maupun terbunuh, di zaman kita pun sudah ada kelihatannya. Banyak sekali korban-korban yang memang dia tidak paham kenapa dia menjadi korban, dan juga banyak sekali pembunuh-pembunuh yang memang dia tidak paham kenapa dia membunuh. Ya, paling tidak poinnya adalah membunuh karena sebab ada unsur duniawinya. Sebab unsur duniawinya karena harta, karena asmara, karena tahta, jabatan dan seterusnya. Jadi mereka karena motivasi dunia tersebut, mereka sangat-sangat mudah untuk mengalirkan darah orang lain, dengan kata lain membunuh. Dan ini sekali lagi termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat. Nah, lalu kemudian sekarang kita akan memasuki tanda berikutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, kita bacakan ya hadisnya. Kalau dilihat di situ 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hadis yang kelima sekarang itu dalam bab ini. Ya qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Abi Umar wal lafdhu li Abi Bakar qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Ziyad ibn Sa'id an Az-Zuhri an Sa'id sami'a Abu Hurairah yaqul عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzu aswaqatain dari Habasyah meruntuhkan Ka'bah, akan meruntuhkan Ka'bah. Dan ini masyhur tentunya daripada hadis-hadis yang ada, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim, dan juga imam-imam hadis yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa ini benar-benar akan terjadi, yaitu dihancurkannya Ka'bah. Jadi kita baca saja hadisnya, itu ada berapa hadis yang sama ya maknanya. Jadi kita baca langsung. Wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibnu Shihab an Ibnu Musayyib an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukharribul Ka'bata dzu aswaqataini minal Habasyah. Dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, dzu aswaqatain dari Habasyah meruntuhkan Ka'bah. Wa qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz yakni Ad-Darawardi an Thawr ibn Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzu aswaqatain minal Habasyah yukharribu baitallahi azza wa jal. Juga daripada Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, dzu aswaqatain dari Habasyah meruntuhkan rumah Allah azza wa jal, yaitu Al-Ka'bah. Baik. Itu dia. Adapun hadis berikutnya kaitannya dengan tanda yang lain. Jadi poinnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat, yaitu adanya sekelompok orang dari Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anni anzur ilaihi aswadu afhaju yanquduha hajaran. Jadi aku melihatnya, kata Nabi SAW, orang-orang Habasyah ini itu bentuknya adalah aswad, kulitnya hitam, kemudian afhaju. Jadi betisnya tidak merapat, maknanya betisnya apa bahasanya? Oh ya, ya dia kayak O gitu, jadi tidak rapat. Itu namanya afhaj. Kemudian kata Nabi SAW di sini, yang quduha hajaran. Mereka menghancurkan Ka'bah itu batu per batu. Maknanya apa? Tidak ada yang ditinggalkan satu pun. Jadi mereka menghancurkan Ka'bah itu batu per batu. Kan kalau kita melihat ada batu-batunya Ka'bah itu
Nah, dari atas sampai bawah itu batu per batu tidak ada yang ditinggalkan oleh mereka. Satu pun tidak ada. Maknanya hancur lebur semuanya. Nah, itu cara mereka menghancurkan Ka'bah tersebut. Nah, ciri-cirinya tadi disebutkan bahwa kulitnya hitam, kemudian betisnya itu seperti bahasanya tadi, jadi tidak rapat. Dan sudah disebutkan itu bahwa daripada golongan Al-Habasyah, Taib. Jadi Al-Habasyah ini sebagian para ulama menyebutkan dari kawasan negeri Sudan dan sekitarnya. Berarti negeri Sudan dan sekitarnya itu ada Ethiopia di situ, ada Eritrea di situ, karena memang bentuknya kalau kita melihat masyarakat orangnya di situ ya mirip-mirip lah seperti itu. Nah, itu yang ada di situ. Namun tentu yang kita fahami dan kita yakini bahwa apakah mereka atau kita harus waspada dari sekarang apa tidak? Ya tentu tidak tentunya. Artinya selama mereka Muslim ya tentu ya tidak diwaspadai. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa utruku at-turk. Jadi tinggalkan atau jangan kalian menyerang terlebih dahulu orang-orang Tatar ya, kemudian juga orang-orang Habasyah. Kata Nabi SAW. Jadi maknanya jangan menyerang terlebih dahulu. Tapi kalau mereka menyerang ya tentu ya akan dibalas. Maksudnya kaum muslimin akan membalasnya. Jadi ini tentu kewaspadaan yang ada. Namun tentu apa yang terjadi ini itu akan terjadi sebagaimana kata para ulama di akhir zaman nanti. Ya, ketika seorang itu tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut riwayat bahwa setelah Ya'juj dan Ma'juj itu masih ada orang yang berhaji ke Baitullah. Apalagi di zaman Nabi Isa alaihissalam telah turun di akhir zaman nanti, ya tentu akan ada orang-orang yang berhaji. Maknanya kalau masih ada orang yang berhaji, berarti Ka'bahnya masih ada, belum hancur lagi. Jadi ini kira-kira setelah zaman Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu ta'ala alam, peristiwa ini baru terjadi. Karena memang kalau selama orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada imannya, ya pastilah ada perlawanan-perlawanan yang ada. Walaupun terjadi kekacauan-kekacauan ya, tapi tidaklah hancur lebur sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi itu kan pernah juga Ka'bah porak-porandakan dikacau ya oleh sebagian ya orang ya, misalnya di zaman Yazid bin Muawiyah, kemudian juga perbuatan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ketika akan menangkap Abdullah bin Zubair, itu kan sampai terjadi peperangan di Al-Haram, dan bahkan Ka'bah terkena dengan senjata-senjata mereka. Juga perbuatan Al-Qaramitah, itu Syiah Batiniyah Al-Qaramitah yang bahkan mengambil Hajar Aswad. Nah, ini juga yang mengganggu keagungan Ka'bah tersebut. Namun tidaklah sampai hancur lebur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, hajaron, batu per batu daripada Ka'bah tersebut akan dihilangkan, akan dihancurkan oleh orang-orang Al-Habasyah seperti ini. Nah, ini tentu keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan daripada Ka'bah tersebut, dan ini tidak sama sekali bertentangan dengan surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Itu dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Tidakkah kamu
tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah kami jadikan haraman amina. Jadi tanah haram yang suci, amina lagi aman dan aman. Jadi maknanya di situ Ka'bah, kemudian kawasan haram itu kan kita sebut sebagai tanah suci. Itu maknanya al-haram, tanah suci. Lalu kemudian aminan, kata Allah di sini aminan dan aman. Dan itu merupakan sifat daripada Ka'bah itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan aminan. Namun para ulama menyebutkan di sini aminan di sini tidak serta-merta difahami sebagai keamanan selama-lamanya. Tidak, keamanan selama-lamanya tidak. Ya buktinya bahwa nanti di akhir zaman akan dihancurkan sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW tadi, hajaran-hajaran, batu per batu, maknanya hancur lebur. Jadi sekali lagi ayat dalam surah Al-Ankabut tadi itu menunjukkan bahwasanya secara umum memang Ka'bah tersebut itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ada zaman-zaman tertentu di mana Ka'bah tersebut akan diganggu atau bahkan dihancurkan. Ya, lalu kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala jaga Ka'bah daripada Abraha, begitu kan? Namun kenapa Allah tidak menjaganya di gangguan-gangguan yang lainnya? Abraha ketika akan menghancurkan Ka'bah, kita tahu semuanya peristiwanya, peristiwa Al-Fil, sampai diturunkan surah Al-Fil dalam ceritanya di situ, surah Al-Fil, di mana gajahnya tersebut tidak mau berjalan, berhenti ya sebelum sampai kepada Ka'bah. Lalu kemudian di situ disebutkan tayran ababil untuk menghancurkan mereka. Terus kemudian kalau ketika Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menyerang Ka'bah, lalu kemudian Al-Qaramithah gitu mencuri Hajar Aswad, kenapa tidak di ini? Ya tentu kita jawab bahwasanya ini adalah balik kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk kita imani, dan tentu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk semua, mampu untuk menurunkan ababil ketika di Abraha, juga mampu untuk menurunkan ababil di kapan saja, untuk siapa saja, itu Allah Subhanahu wa taala mampu. Dan itu sekali lagi kita yakini bahwasanya ada hikmah di balik di situ, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Nah, adapun sebagian para ulama menyebutkan kenapa diturunkan kenapa diturunkan ababil, ya, tayran ababil kepada Abraha lalu tidak kepada yang lain, karena memang peristiwa Abraha itu adalah peristiwa di mana Nabi SAW belum diutus atau bahkan belum lahir. Ketika itu beliau lahir, kan lahirnya Nabi SAW kan Amul Fil, jadi tahun gajah, maknanya tahun peristiwa itu barulah lahir daripada Nabi SAW. Jadi hikmahnya ya perlulah Allah Subhanahu wa taala menjaganya supaya tidak hancur atau supaya tidak diambil alih oleh orang lain ketika diutusnya utusan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Nabi SAW. Jadi boleh dibayangkan ketika Nabi diutus lalu kemudian Ka'bah dikuasai oleh orang luar sana. Tapi kalau Ka'bah di tangan Quraisy, walaupun mereka yang menguasai, namun penguasaan mereka itu kita ketahui bersama masih juga dijaga, masih atas dasar pengaruh daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga masih ada orang yang haji, walaupun ya hajinya dengan syariat yang lain, lalu kemudian masih tetap dijaga, tetap dihormati dan seterusnya. Sehingga wajar ketika Abu Thalib atau Abdul Muttalib atau Abu Thalib dalam hal ini paman beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika didatangi oleh atau ketika beliau mendatangi Abrahah pada waktu itu, Abdul Muttalib kakek beliau sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi, beliau dengan terang-terangan menyebutkan, kembalikan apa yang kamu telah ambil daripada kambing-kambing atau hewan-hewan ternak lainnya. Adapun untuk Ka'bah saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kambing itu milik saya, kalau Ka'bah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ka'bah ini memiliki tuannya.
Jadi dia yang akan menjaga. Tapi kalau hewan-hewan ternak ini saya tuannya. Jadi silahkan kembalikan. Tapi kalau Ka'bah ya silahkan kamu mau buat apa saja, karena saya sudah serahkan kepada tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik Ka'bah. Dan buktinya bahwasanya Abraha tidak mampu untuk menghancurkan Ka'bah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala mengirim tayran ababilnya. Taib itu kemudian kalau setelah itu ya tentu Islam sudah tegak, sudah tersebar dan seterusnya, maka walaupun Ka'bah itu hancur, Allah Subhanahu wa taala tetap akan diibadahi, tetap akan disembah, karena kaum muslimin tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala karena ada simbol-simbol tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala disembah karena zatnya, bukan karena simbol-simbol tertentu. Jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala perlu menjaga, karena beriringan dengan akan datangnya utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah utusannya menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, Nabi SAW telah menyampaikannya, kemudian sahabat-sahabat menyampaikannya, ya maka ibarat bukan tidak perlu ya, kalau seandainya pun Ka'bah hancur, itu iman-iman kaum muslimin di dada-dadanya itu akan tetap ada. Nah gitu sebagian para ulama menjawabnya. Namun lagi-lagi paham apa tidak paham kita hikmah di balik itu, yang tetap kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik itu. Baik, adapun nanti di akhir zaman ini, karena perbuatan orang-orang Habasyah ini, ya tentu tidak akan ada lagi Ka'bah, karena sudah hancur lebur kan, dan tidak akan dibangun lagi, tidak akan dibina lagi, tidak akan ada wujudnya lagi. Karena ini merupakan akhir zaman, dan setelahnya peristiwa-peristiwa setelahnya yang akan menunjukkan kiamat itu terjadi. Taib, ini dia hadis yang terkait dengan Al-Habasyah, bahwa memang betul orang-orang ini kelak di akhir zaman akan menghancurkan Ka'bah. Taib, kemudian selanjutnya hadis berikutnya, wa qala haddatsana Muhammad ibn Bashar al-Abdi qala haddatsana Abdul Kabir Ibnu Abdul Majid Abu Bakar Al-Hanafi qala haddatsana Abdul Hamid Ibnu Ja'far qala sami'tu Umar ibn al-Hakam yuhaddithu an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadhhabu al-ayyam wal layali hatta yamlika rajulun yuqalu lahu al-Jahjah qala Muslim hum arba'atu ikhwatin Syarikun wa Ubaidullah wa Umairun wa Abdul Kabir Banu Abdi Al-Majid. Ini juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah termasuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Nabi SAW bersabda, siang dan malam tidak akan lenyap, artinya tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada seorang laki-laki bernama Jahjah menjadi penguasa. Jadi bukan namanya Jahjah ya, tapi julukannya, yuqalu lahu Jahjah. Jadi disebut gelarannya. Makna Jahjah ini diambil daripada makna siyah. Siyah. Jadi siyah maknanya mengeraskan suara gitu untuk mengusir hewan-hewan. Itu namanya Jahjah. Jadi biasanya penggembala-penggembala biasanya begitu, itu untuk mengusir hewan, dia kan harus bahasa kita menguatkan atau kan mesti harus kuat, suaranya harus keras ya, suaranya harus keras, teriak begitu ya, teriak untuk mengusir hewan. Itu maknanya daripada Jahjah. Jadi yuqalu lahu al-Jahjah, yaitu orang yang suka berteriak. Dan ini teriakannya biasanya digunakan untuk mengusir hewan-hewan. Nah, jadi kita ulangi, siang dan malam itu tidak akan lenyap, tidak akan terjadi kiamat sampai ada seorang laki-laki yang disebut Jahjah. Jadi maknanya tadi orang yang berteriak, menguatkan suara gitu. Kemudian menjadi penguasa. Lalu kemudian Muslim berkata, mereka 4 bersaudara. Mereka di sini tidak mengait dengan si Jahjah ini, tidak ada. Jadi ini terkait dengan sanad, Ya, jadi jangan keliru paham, mereka 4 bersaudara maknanya bukan berarti orang yang Jahjah ini
itu memiliki 4 saudara, tidak. Tapi ini murni berkait dengan sanad hadis ini. Jadi mereka 4 bersaudara, Syarik, Ubaidillah, Umair dan Abdul Kabir dan Bani Abdul Majid. Jadi sekali lagi ini terkait dengan sanad, jadi tidak terkait mengait dengan hadis Nabi SAW dalam matanya ini. Baik. Hadis sebelum oh iya, hadis sebelumnya ya. Baik. Jadi kita baca hadis sebelumnya karena yang kita baca tadi berarti ada lompatannya ya. Baik. Jadi kita baca wa qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarna Abdul Aziz yani Ibnu Muhammad an Thawr ibn Zaidin an Abil Ghaith an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasuqun nasa bi'asah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang muncul dari Qahtan menggiring manusia dengan tongkatnya. Taib. Ini juga sekali lagi peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Adanya seorang daripada Bani Qahtan, ini Qahtan, rajulun min Qahtan, yaitu orang dari Bani Qahtan. Ini di zaman kita juga sekarang banyak Al-Qahtani. Itulah dia, ini dari baninya mereka. Ini yasuqun nas bi'asah, hingga seorang muncul daripada Qahtan menggiring manusia dengan tongkatnya. Ini kata para ulama menyebutkan menggiring manusia dengan tongkatnya ini kiasan, menunjukkan bahwasanya orang ini adalah berkuasa. Orang ini berkuasa, kemudian ditaati, kemudian orang-orang mengikutinya. Nah, sekarang para ulama berbeda pandangan, apakah hadis rajulun min Qahtan, Bani Qahtan ini itu sama dengan hadis yang kedua. Sama dengan hadis yang tadi di awal kita baca yang lompatannya. Karena hadis yang kedua ada juga yang mengatakan, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam syarahnya menyebutkan rajulun min Qahtan ini yang disebut dalam hadis yang lain disebut Al-Jahjah katanya. Al-Jahjah. Jadi ada yang berpendapat bahwa orang yang menggiring manusia dengan tongkatnya, maknanya yang berkuasa pada waktu itu daripada Bani Qahtan, itulah Al-Jahjah yang disampaikan dalam hadis yang kedua. Namun di situ ada yang mengatakan tidak, bahwasanya rajulun min Qahtan dengan hadis Al-Jahjah itu lain, itu dua orang yang berbeda. Nah, karena dibuktikan bahwasanya ada riwayat-riwayat lain seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, bahwa rajulun min Qahtan ini itu sifatnya adalah orang soleh. Dia orang soleh. Nah, jadi bukan berarti dia menggiring manusia, dia menguasai manusia dengan kezaliman, tidak. Tapi dia itu orang soleh. Jadi tidak mungkin orang soleh akan menguasai atau berkuasa dengan zalim. Sehingga pendapat ini mengatakan bahwa rajulun min Qahtan, orang yang akan menggiring manusia yang berkuasa pada waktu itu dari Bani Qahtan, Al-Qahtani, itu lain dengan hadis Al-Jahjah. Namun ini ya tentu tadi kita sebutkan akan terjadi pada hari kiamat. Alasan lain juga di antara para ulama yang menyebutkan hadis Qahtan ini ya, rajulun min Qahtan dengan hadis Jahjah ini berbeda. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan lafaz. Di situ ya, kita lihat hadis yang kedua yang tadi di awal kita baca ya. Qala la tadhhabul ayyam wal layali hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahu al-Jahjah. Ini dalam riwayat Imam Ahmad. Siang dan malam tidak akan lenyap atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada seorang laki-laki minal mawali dari golongan hamba sahaya. Ini dalam riwayat Imam Ahmad, dari golongan hamba sahaya. Yuqalu lahu Jahjah,
yang digelari yang disebut al-jahjah. Ya kenapa disebut jahjah? Ya karena suka teriak-teriak. Jahjah maknanya suka teriak-teriak. Nah, gitu. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad di situ ada tambahan lafaz yuqal minal mawali, dari golongan hamba sahaya. Jadi maknanya kalau yang rajulun qahtan tadi bukan dari hamba sahaya, ya kalau di sini disebut dari hamba sahaya. Jadi wallahu ta'ala, apakah ini memang dua orang yang sama ataukah dua orang yang berbeda? Nah, jadi ini yang jelas akan terjadi nanti pada hari kiamat atau sebelum hari kiamat, seseorang akan dikuasai oleh Bani Qahtan. Ya tentu setelah kalau kita melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, ya peristiwa-peristiwa sini yang disebutkan oleh para ulama, ya setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya karena pada waktu itu kan kalau Nabi Isa yang berkuasa adalah Al-Mahdi dan masih dari Quraisy dan masih daripada Quraisy. Dan kita ketahui bersama khilafah itu asalnya dari Quraisy. Khilafah asalnya adalah daripada Quraisy. Namun ya setelah seiring zaman dan seterusnya, Quraisy pun sudah tidak kuat lagi dan terjadi peralihan kekuasaan, ya jadi mereka pun tidak berkuasa lagi. Namun di akhir zaman kita ketahui bersama bahwa Al-Mahdi ini adalah daripada golongan Quraisy. Kemudian selanjutnya itu peristiwa, dan ini diantara peristiwa-peristiwa yang harus kita yakini bersama, bahwasanya ada golongan atau Bani Qahtan yang akan menguasai manusia. Dan tadi juga kita sebutkan rajulun yuqalu lahu al-jahjah, seorang yang digelari yang disebut al-jahjah, akan menguasai manusia pada waktu itu dan disifati menggiring manusia dengan tongkatnya. Maknanya orang ini sangat-sangat ditaati. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya dan peristiwa berikutnya, qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Abi Umar wal lafdhu li ibni Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu qauman ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqa wa la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu aqwaman ni'aluhum asy-sya'r. Taib, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak terjadi hingga kalian memerangi kaum yang sifat-sifatnya adalah wajah-wajah mereka seperti perisai ditambal, dan kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi suatu kaum bersandalkan rambut. Hadis berikutnya juga semakna, kita baca. Wa qala haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibni Shihab akhbarani Sa'id bin al-Musayyib anna Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilakum ummatun yanta'iluna asy-sya'r wujuhuhum mithlul majan al-mutraqa. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian diperangi umat bersandalkan rambut dan wajah-wajah mereka seperti perisai ditambal. Begitu juga dengan hadis berikutnya. Kita baca semuanya ya, karena ini satu makna. Wa qala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'r wa la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu qauman sigharul a'yun dhullafal anuf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi kaum bersandalkan rambut dan hingga kalian memerangi kaum bermata sipit, berhidung kecil. Nah, ini sifat-sifat ini siapa kira-kira? Nah, ini yang disebut dalam riwayat berikutnya. Wa qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub yani Ibnu Abdurrahman
an Suhail an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatil al-muslimun at-turk qauman wujuhum kal majan al-mutraqa yalbasuna asy-sya'r wa yamshuna fi asy-sya'r. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Turki. Dan kaum dengan wajah seperti perisai ditambal, mereka berbaju rambut dan berjalan mengenakan rambut. Selanjutnya wa qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waqi' wa Abu Usamah an Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqatiluna baina yaday as-sa'ah qauman ni'aluhum asy-sya'r ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah humrul wujuh sigharu al-a'yun. Daripada Abu Hurairah juga Nabi SAW bersabda, di hadapan kiamat, maknanya sebelum hari kiamat, kalian memerangi suatu kaum, sandal mereka rambut, wajah mereka seperti perisai ditambal, berwajah merah dan bermata sipit. Ini juga akan terjadi atau sebelum hari kiamat, yaitu kaum muslimin akan memerangi kaum yang bersifat demikian. Ini sifat-sifat yang demikian juga itu mirip-mirip dengan sifatnya Ya'juj dan Ma'juj. Namun ini lain. Ini itu Ya'juj dan Ma'juj lain, makhluk atau manusia lain. Namun ya sepertinya dari sifat yang sama. Dan itu yang akan diperangi oleh kaum muslimin di akhir zaman. Dan sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kaum muslimin pun sudah memeranginya. Nah, oleh itu supaya tidak salah paham ya, tadi disebutkan terjemahnya yuqatilul muslimin at-turka. Jadi kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Turki. Ini sebab itu kita memahami terlebih dahulu sifat-sifatnya yang tadi ya. Matanya sipit, kemudian mukanya lebar, lalu kemudian hidungnya kecil. Itu sifat-sifatnya. Jadi kalau memahami sifat-sifatnya tadi, ya orang-orang Turki tidaklah demikian. Itu tidaklah demikian. Jadi ini jangan sampai salah difahami bahwasanya nanti akan diperangi orang-orang Turki, tidak. Namun sebagaimana kata para ulama, itu adalah yang dimaksud di sini Tartar, Mongolia. Turki ya mungkin ya, karena memang daratannya di situ kan sebagian juga nyambung dengan wilayah Mongol, wilayah Turki. Itu tidak, dia berdekatan wilayahnya. Sehingga ya kalau disebut sebagai Turki, makna sebagian wilayahnya yang masuk wilayah Tartar, Mongolia dan seterusnya. Dan buktinya sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, di zaman beliau juga ini si Tartar ini pun merajalela. Sebelumnya Timur Leng ya, itu rajanya yang sangat terkenal sekali, Genghis Khan. Itu juga terkenal sekali, yang di mana Tartar inilah yang mengalahkan kaum muslimin dan juga yang menundukkan Khalifah Abbasiyah pada waktu itu, dan selanjutnya mereka menjajah atau memerangi kaum muslimin. Dan sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Athir rahimahullahu taala, bahwa korban dari orang-orang Tartar ini itu korban yang tak terhingga, dan tidak pernah terjadi sebelumnya korban-korbannya itu pada zaman dahulu. Jadi sampai-sampai beliau bilang bahwa dia berpikir kaum muslimin akan musnah karena banyak sekali korbannya pada waktu itu akibat serangan-serangan daripada kaum Tartar ini. Jadi maknanya bahwasanya orang-orang yang disebut dalam hadis Nabi SAW kalau berbicara perang, memerangi, ya memang sudah ada di zaman dahulu sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi. Namun yang disebut di sini adalah di akhir zaman nanti. Dan disebutkan dalam satu riwayat, namun sebagian mengatakan dhaif, bahwa peristiwa peperangan antara Tatar atau antara Mongolia ini
Ya bahasa kita Mongolia sajalah ya. Dengan kita bahasanya Turki, nanti salah paham. Nah, walaupun tadi kita sebutkan syarah para ulama sebagian, karena disebut Turki sebagian wilayahnya kan nyambung-nyambung dengan daratan-daratan Mongol dan seterusnya. Jadi disebutkan dalam suatu riwayat yang tadi kita sebutkan, sebagian para ulama menyebutkannya dhaif, bahwa memang akan terjadi peristiwa-peristiwa serangan-serangan, peperangan-peperangan kaum muslimin dengan orang-orang ini. Namun awal-awalnya disebutkan bahwasanya kaum muslimin kalah. Awal-awalnya disebutkan kaum muslimin kalah. Nah, nanti di akhir zaman, itulah ketika itu dia menang, kaum muslimin akan menang. Nah, inilah dalam hadis ini disebut tuqatilakum ummatun yanta'iluna asy-sya'r. Jadi akan memerangi kalian hingga kalian diperangi umat bersandalkan rambut dan wajah-wajah mereka seperti perisai ditambal. Jadi oleh itu kalau kita melihat sifat-sifat mereka, yang memang kan mereka memanjangkan rambut, begitu kan? Memanjangkan rambut mereka, panjang rambutnya lah, begitu. Jadi ketika mereka berperang di zaman dahulu dengan kaum muslimin pun sifat-sifatnya seperti ini. Dan itu menunjukkan bahwasanya sifat-sifat seperti ini nanti kelak di akhir zaman itu akan kembali. Karena kalau kita sekarang melihat wilayah Mongol tidaklah sekuat di zaman dahulu ya, di ketika Genghis Khan atau Timur Leng di situ berkuasa. Itu kalau bukan karena riwayat-riwayat yang sahih ya, atau kitab-kitab sejarah yang menyebutkan kekuatan besarnya pada waktu itu, ya kita tidak akan percaya. Karena kalau kita berbicara wilayah kekuasaan, itu si Tartar ini itulah yang paling banyak menguasai wilayah. Jadi kalahlah karena seluruh wilayah Islam dikuasainya. Sementara wilayah Islam kan wilayah Abbasiyah itu betapa luasnya. Itu dikuasai, belum lagi wilayah daratan yang lain. Makanya kalau kita berbicara kekuasaan, itu si Tartar ini yang paling banyak menguasai wilayah kekuasaan. Namun Allah lenyapkan itu semua. Tidak ada sekarang kerajaan yang sekuat semacam itu, dan bahkan mereka pun sudah lenyap dah, tidak ada kekuatan apapun dah sekarang. Jadi itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang paling kuat. Allah Subhanahu wa taala lah yang paling berkuasa. Sekuasa-kuasanya, sekuat-kuatnya negara itu pasti akan lenyap. Itu pasti akan hancur. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kekekalan bagi makhluknya, tidak ada. Jadi itu maka disebut ada terjadi hari kiamat, itu menunjukkan makhluk yang ada di bumi ini tidak ada istilah kekal. Jadi yang penting adalah kita istiqomah di atasnya. Yang juga yang penting janganlah seorang itu berbicara terkait dengan al-ghaibiyat, terkait dengan hal-hal yang gaib kecuali dengan dalil. Ya contoh saja, banyak orang-orang yang mengatakan Dajjal ya, contohnya Dajjal Dajjal itu adalah Amerika katanya. Ini banyak sering kita dengar seperti itu. Ya, lalu kemudian juga yang Al-Habasyah tadi, yang akan memerangi Ka'bah, itu kan orangnya hitam, kemudian betisnya itu seperti tadi tidak rapat. Itu katanya ketika waktu Obama naik gitu kan, itu banyak pendapat-pendapatnya lah, bahwasanya inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Al-Habasyah itu yang akan menguasai Ka'bah. Ya buktinya ya Saudi dikuasai itu semua konspirasi yang ada ya. Jadi bahkan banyak lagi konspirasi yang mencocok-cocokkan dengan hadis-hadis yang ada, tapi yang jelas itu semua tidak benar. Karena apa yang disebut oleh Nabi SAW itu zahir, nyata adanya, tidak merupakan kiasan, dikuasai, tidak merupakan kiasan akan ini dan seterusnya. Itu pasti zahir. Itu zahir. Sebagaimana Ka'bah dihancurkan, zahir. Ya contoh Obama, udah selesai lah sekarang Obama ya. Dahulu waktu baru naik gitu, itulah muncul hadis-hadis yang seperti ini, dicocok-cocokkan. Itu kan dialah Obama ini. Nanti lihat bagaimana terjadi kekuasaan Amerika terhadap Arab ini. Inilah dia Al-Habasyah, begitu kira-kira. Tapi rupanya
Obama pun lenyap juga sekarang. Terus yang lainnya muncul dan lainnya. Jadi sekali lagi bahwa kita hendaknya istiqomah ya di atas din agama Allah Subhanahu wa taala ini, tetap kita berupaya mati di atasnya, kemudian mati husnul khatimah, itu yang merupakan tanggung jawab daripada hidup kita. Karena apa yang akan terjadi ini cukup kita imani, karena tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Karena peristiwa ini pasti akan terjadi dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya. Ada atau tidak adanya kita, itu pasti peristiwa ini akan terjadi. Yang namanya hidup ini wallahu alam, kiamat itu kapan terjadi ya. Tapi kalau melihat keadaan-keadaan yang ada, ya kemungkinan besar kita tidak melihat keadaan seperti ini. Kenapa? Karena umur adalah tidak panjang ya, 60, 70, 80 begitu. Ditambah lagi dengan umur kita yang sekarang yang tidak panjang lagi, dan kemungkinan besar kita tidak akan melihat hal-hal seperti ini. Namun lagi-lagi yang dituntut adalah kita punya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mengisi diri kita dengan ilmu supaya tidak dipengaruhi oleh hal-hal atau pemahaman-pemahaman yang bahkan mengelirukan dan memesongkan kita daripada jalan yang lurus tadi. Kemudian tadi disebutkan sifat-sifatnya ini adalah ni'aluhum asy'ar, sandal mereka itu rambut dan seterusnya ya. Ini wallahu alam itu bagaimana mereka nanti atau sebelumnya pun kita melihat keadaan-keadaannya, mereka berambut panjang begitu. Yang dahulu ya berambut panjang, ini menunjukkan mereka itu lebih banyak pernak-perniknya ya gitu, kaitannya dengan rambut. Bahkan sandalnya itu ada rambutnya, terutama talinya lah ya, terutama tali itu dari rambut. Sebab itu kata para ulama disebut rambut ini maknanya bahwa mereka banyak menggunakan bahan daripada rambut. Tali dibuat daripada rambut. Sandal dari tali sandalnya itu dibuat daripada rambut. Itu karena mereka banyak menggunakan bahan-bahan daripada rambut, maka disebut oleh Nabi SAW sebagai yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu sandalnya rambut. Kemudian apalagi yang dipakai rambut ini. Jadi terus bagaimana bentuk modelnya ya wallahu taala alam ya. Bagaimana bentuknya wallahu taala alam, model-model yang mereka pakai pada zaman tersebut. Taib ayul khawat al-akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang lain tentunya, peristiwa yang lain yang akan terjadi sebelum hari kiamat, itu insyaallah kita akan baca dan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Taib, kita tutup. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.